Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah alur cerita lanjutan dari series Donghua Tales of Holding Gods. Jadi, untuk kenyamanan bersama, silahkan tonton seriesnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Semua orang dari desa lansia cacat keluar untuk memberi selamat kepada kepala desa karena akhirnya memiliki penerus dan kepada Kinmu karena telah meneruskan warisan kepala desa, menjadi kaisar manusia saat ini. Namun, kepala desa tidak senang dengan Mute dan Kinmu sebenarnya tidak senang menjadi kaisar manusia. Setelah keributan itu, Kinmu melanjutkan belajar keterampilan pedang dari kepala desa. Gambaran pedang adalah serangkaian keterampilan pedang yang didirikan oleh kepala desa dan bukan keterampilan pedang dari aula kaisar manusia. Bentuk pertama, pedang menginjak gunung dan sungai, adalah keterampilan pedang paling rumit yang pernah dilihat Kinmu sejauh ini. Itu bahkan lebih rumit daripada bentuk pertama pedang Dao, Yin yang datang dan pergi dalam dua mode. Namun, pedang menginjak gunung dan sungai adalah keterampilan pedang paling sederhana dalam rangkaian gambaran pedang. Bentuk kedua, pedang kaisar pendiri, beberapa kali lebih rumit daripada pedang menginjak gunung dan sungai, dan sangat sulit untuk dikuasai. Ketika Kinmu pertama kali mempelajari pedang menginjak gunung dan sungai, dia menghabiskan lebih dari selusin hari untuk melakukannya. Setelah mengalami kekaisaran perdamaian abadi, cakrawala pandangannya telah meluas. Dia juga telah menerima ajaran dari batu penebang kayu dan memahami teknik persatuan, yang kemudian menyatu dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Karena semua ini, bakat dan pemahamannya juga meningkat cukup pesat. Namun, mempelajari pedang kaisar pendiri masih membutuhkan waktu lebih dari 20 hari. Baru kemudian dia memahami niat kepala desa. Jika mereka tidak bersaing dengan pedang menginjak gunung dan sungai, dia akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk mempelajari pedang kaisar pendiri. Dia bahkan mungkin membutuhkan 1,5 tahun untuk menguasai gerakan ini. Kepala desa telah memeras kebijaksanaannya sehingga Kinmu dapat mempelajari pedang kaisar pendiri hanya dalam waktu lebih dari 20 hari. Karena dia sudah berada di setengah langkah menuju keterampilan pedang dari teknik pedang, dia bisa mempelajarinya, meskipun itu melelahkan. Namun, bentuk ketiga, malapetaka kaisar pendiri mencapai ekstrim teknik dan transformasi yang dapat dicapai oleh keterampilan pedang, jadi itu bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai Kinmu. Dia bisa menghafal gerakan, tetapi jika ingin mengeksekusinya, dia harus memahami keajaibannya terlebih dahulu. Namun saat itu, seberapapun dia berkonsentrasi untuk memahami, dia tidak bisa sepenuhnya mengerti keajaiban malapetaka kaisar pendiri. Dia dibatasi oleh luasnya cakrawala dan pengetahuannya. Dengan cakrawala yang sempit dan kurangnya pengetahuan, fondasinya tidak cukup kuat, jadi meskipun kepala desa mengajarinya, dia tidak akan mampu mempelajari atau menggunakan keterampilan tersebut. Kinmu hanya bisa mengesampingkan pikirannya tentang menguasainya dan berkonsentrasi pada pedang kaisar pendiri. Pedang kaisar pendiri, Lautan Darah, Kinmu pernah mendengar kepala desa muda melantunkan kalimat-kalimat ini setelah keluar dari lukisan si tuli di sebuah desa kecil dan sepi di Kekaisaran Kedamaian Abadi. Saat itu, ia merasakan emosi aneh yang tersembunyi di dalam jurus pedang tersebut. Pedang menginjak gunung dan sungai yang diajarkan kepala desa kepadanya memiliki daya tarik dan suasana hati yang tersirat. Itu adalah perasaan para pahlawan yang berkumpul untuk membunuh dewa dan iblis, sementara pedang kaisar pendiri memiliki suasana hati memperingati para martir. Kedua suasana hati itu berbeda, sama sekali tidak cocok satu sama lain. Karena itu, meskipun Kinmu telah mempelajari kedua jurus pedang tersebut, ia masih tidak dapat memahami perasaan berbeda di baliknya. Ki vital yang dibutuhkan untuk pedang kaisar pendiri sangat mengejutkan karena satu gerakan saja telah menghabiskan hampir setengah dari kultivasinya. Jika seseorang ingin melakukan gerakan ini, mustahil untuk melakukannya tanpa ki vital yang padat. Kepala desa, ada berapa gerakan dalam lukisan pedang? Tanya Kinmu. Kepala desa berkata dengan tenang, hanya 8 gerakan. Kinmu terkejut. 8 jurus. Sedikit sekali. 1 jurus di setiap alam. Kepala desa menyipitkan matanya. Itulah sebabnya hanya ada 8 jurus. Kinmu menghitung dengan jarinya, embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, jembatan ilahi. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, hanya ada 7 alam, jadi mengapa ada 8 jurus?
Satu langkah di atas alam jembatan ilahi adalah tingkat dewa. Mungkinkah jurus ke-8 kepala desa adalah jurus dewa? Jantungnya berdebar kencang. Selain memahami keterampilan pedang akhir-akhir ini, dia bersaing dengan kepala desa dan meminjam tekanan yang diberikan kepala desa padanya untuk meningkatkan dirinya. Dia mencoba menggabungkan 3 bentuk pedang dasar guru kekaisaran ke dalam pedang kaisar pendiri. Dengan keberadaan seperti kepala desa yang membimbingnya, dia secara alami meningkat pesat. Keterampilan pedang kepala desa dekat dengan jalannya dan dengannya, jadi tidak masalah apakah ada 14 atau 17 jurus. Namun, bagi Qin Mu, menambahkan 3 jurus pedang guru kekaisaran dapat meningkatkan kekuatan gerakannya secara signifikan. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya dalam keterampilan pedang meningkat pesat. Qin Mu seolah kembali ke masa lalu. Berlatih tinju dengan matua setiap hari, berkompetisi dalam keterampilan pisau dengan tukang jagal, saling mencuri dengan si lumpuh, belajar menempa dengan si bisu, mengembangkan mata dewanya dengan si buta, memurnikan obat dengan apoteker, melukis dengan si tuli, dan menjahit dengan nenek. Meskipun ia tidur dalam keadaan kelelahan setiap hari, itu sangat memuaskan. Setelah kembali ke desa lansia cacat dari perjalanannya, hal-hal yang diajarkan oleh matua, tukang daging, dan yang lainnya jauh lebih mendalam. Sebelumnya, mereka hanya mengajarinya teknik tingkat dasar, tetapi sekarang cakrawala Qin Mu telah meluas, mereka dapat mengajarinya kemampuan yang lebih mendalam. Karena itu, semua tetua di desa lansia cacat sangat gembira. Setan hati nenek berulah lagi. Keributan terjadi di desa, dan si cacat berteriak dengan suara keras, "Si buta, cepat kemari. Nenek si telah kembali ke wujud aslinya sehingga aku tidak bisa menyentuhnya. Kau tidak bisa melihat, jadi kau yang akan menangani iblis kecil ini." Saat itu, Qin Mu sedang berkompetisi keterampilan pisau dengan tukang daging. Ketika dia melihat ke arah setelah mendengar keributan, dia melihat seorang wanita berjalan keluar dari kamar nenek si. Melihatnya, jantungnya berdebar kencang beberapa kali. Dia merasa seolah-olah telah dihantam panah tak terlihat tanpa ampun. Nenek si telah mengungkapkan wujud aslinya dan bahkan berdandan dengan teliti. Pakaian yang dikenakannya bukan lagi pakaian lusuh kusam yang biasa dipakainya, melainkan pakaian yang terbuat dari sutra indah. Pakaian itu pas di tubuhnya, menonjolkan bentuk tubuhnya yang bagus. Riasannya pun diaplikasikan dengan teliti. Dengan mata yang cerah dan gigi putih, wajahnya dipoles bedak tipis dan kecantikannya yang menakjubkan terpancar sepenuhnya. Ia mengenakan gelang di pergelangan tangan kirinya yang terbuat dari giok hijau dan anting-anting mutiara berbentuk tetesan air mata yang menggantung di telinganya. Ketika ia keluar, musim dingin tiba-tiba terasa berubah menjadi musim semi dan musim panas. Meskipun cuaca masih sangat dingin, semua orang di desa merasakan kehangatan. Musim panas yang mekar. Ia berjalan keluar seperti dewi yang turun dari surga ke dunia fana, membuat semua orang di desa terpesona. Tabib merasa rendah diri dan menutupi wajahnya karena malu lalu pergi. Si tuli menjatuhkan kuasnya ke atas meja dan buru-buru mengambil cermin perunggu untuk merapikan dirinya. Si bisu berlari ke kuali air dengan tergesa-gesa untuk mencuci wajahnya sementara matua melantunkan nama-nama Buddha untuk menekan iblis di hatinya. Jagal menggunakan pisau pemotong babi untuk mencukur janggut lebat kesayangannya sementara si lumpuh hanya menutup matanya dan berteriak memanggil si buta. Kepala desa juga sedikit bingung dan menoleh untuk berteriak, "Buta, buta." Si buta berjalan mendekat ke arah nenek si dengan tongkat bambunya dan bertanya dengan tenang, "Apakah Anda pemimpin sekte Li atau nenek si?" Si lumpuh berkata dengan marah, "Tentu saja dia pemimpin sekte Li, si mesum itu." Nenek si tidak bisa lagi menindasnya. "Kau tidak bisa melihat penampilan aslinya, jadi kaulah yang harus menindas pemimpin sekte Li." Sebuah suara serak dan tua keluar dari mulut nenek si yang tersenyum genit. "Istriku sudah tidak lagi sebanding denganku, dan sekarang dialah yang ditindas. Lihatlah aku, bukankah aku cantik?" Dia tersenyum sangat manis, terobsesi dengan kecantikannya sendiri. Ketika dia berbicara selanjutnya, suaranya masih serak, tetapi nadanya sangat lembut, dan napasnya berbau seperti iris dan anggrek. "Ketika aku menikahi istriku, aku menyadari bahwa aku tidak pantas untuk kecantikan seperti dia. Dan bukan hanya aku yang seperti itu, tidak ada satupun pria bau di dunia ini yang pantas bersamanya. Namun, aku tetap memutuskan untuk menikahinya,
dan aku tahu bahwa dia bersedia menikahiku karena aku adalah tuannya. Dia tidak bisa menolaknya. Aku tahu dia sedang bersiap untuk membunuhku pada malam kami akan mengesahkan pernikahan kami, tetapi aku rela membiarkannya membunuhku. Itu karena dia mengangkat pergelangan tangannya dan memeriksa kulit putihnya yang sempurna, yang bahkan lebih putih dan lebih indah daripada giok lemak putih halus. Bahkan gelang yang sempurna itu hanya berfungsi sebagai properti, tidak pantas berada di pergelangan tangan ini. Pemimpin sekte Li menutup mulutnya dan terkekeh. Itu karena aku terlalu iri padanya. Aku tidak ingin menikahinya, aku ingin menjadi dirinya. Setelah dia membunuhku dan aku menjadi dirinya, bukankah aku akan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Si buta berjalan mendekat dengan tongkatnya. Meskipun wanita di hadapannya sangat cantik, itu tidak berpengaruh pada si buta. Dia berkata dengan tenang, Tuan Sekte Li, kau terlalu berlebihan. Apakah kau lupa bahwa kau pernah menjadi seorang pria? Apa yang dirindukan dari menjadi pria Bao? Tubuh Tuan Sekte Li tampak menawan ketika dia memutar matanya ke arahnya. Sialan, si buta, mata dan hatimu buta, kau sama sekali tidak tahu manfaat menjadi seorang wanita. Jangan halangi jalanku, kau tidak bisa menghalangiku sendirian. Aku pergi, aku akan menjalani kehidupan lain sebagai seorang wanita. Kinmu menutup matanya rapat-rapat agar tidak melihat kecantikan itu, tetapi dia hampir tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya. Tuan Sekte Li, kau mulai sedikit sakit jiwa. Sebagai sesama guru suci dari Sekte Suci Surgawi, aku membencimu sebagai manusia. Si buta menyandarkan dirinya pada tongkat bambunya sambil tersenyum. Bagus sekali, Muer. Guru Sekte Li melirik Kinmu, dan Kinmu langsung merasa pikirannya kosong. Tidak ada lagi pikiran di benaknya selain bahwa wanita itu benar-benar cantik. Bicaralah lebih banyak dan aku akan membunuhmu untuk menjadi guru suci sekali lagi. Guru Sekte Li tertawa sambil mencubit jari-jarinya yang berbentuk anggrek. Jantung Kinmu berdebar kencang. Dia merasa bahwa jika wanita secantik itu menginginkan nyawanya, dia akan rela memberikannya. Tidak, tidak, dia nenek si itu guru Sekte Li, orang tua sialan. Tidak apa-apa meskipun itu nenek si, dia nenek yang membesarkanku. Keringat dingin mengalir di dahi Kinmu saat iblis hati hampir menancap di hatinya. Dia buru-buru menutup matanya. Pemimpin Sekte Li berjalan menuju pinggiran desa, dan energi iblis di sekitar tubuhnya semakin berat, sifat iblisnya semakin kuat. Di jalan di depan wanita itu berdiri seorang pria buta dengan tongkat bambu. Kedua orang itu bergerak hampir bersamaan. Di antara percikan api dan kobaran api, hasilnya ditentukan dalam sekejap. Energi melonjak ke segala arah, dan banyak harta karun yang tersebar di seluruh desa diaktifkan oleh gelombang kejut mengerikan dari benturan kedua orang itu. Cahaya cemerlang bersinar saat semburan denyutan mengerikan menyebar ke seluruh awan di langit. Pemimpin Sekte Li memegang dadanya dan jatuh pingsan. Pria buta, kultivasi istriku terlalu lemah, kalau tidak aku tidak akan lebih rendah darimu. Aku pasti lebih kuat darimu. Pria buta menyangga dirinya dengan tongkat bambunya dan berkata dengan acuh tak acuh, kita belum pernah bertukar pukulan sebelumnya, jadi bagaimana kau tahu kau lebih kuat dariku? Kinmu bergegas ke kamar nenek si dan mengambil kulit manusia dan pakaian lama untuk menutupi pemimpin Sekte Li. Pria tua itu kembali menjadi wanita tua dan berteriak, aku tidak ingin seperti ini. Aku wanita tercantik di dunia, aku tidak ingin menjadi sejelek ini. Aku ingin mengenakan pakaian terindah dan menjadi wanita tercantik. Matua bergegas mendekat dan melafalkan nama-nama Buddha untuk menekan sifat iblis, menekan pemimpin Sekte Li sepenuhnya. Setelah beberapa waktu, nenek si sadar kembali dan berterima kasih kepada Matua. Tabib segera maju untuk memeriksa lukanya. Setelah merawatnya, dia berkata, Blind, kau terlalu keras. Muer, kau lebih cepat dariku dalam memurnikan pil, jadi kau harus memurnikan pil spiritual. Kinmu mengiyakan dan segera memurnikan pil spiritual. Blind menghela napas. Aku tidak punya pilihan selain bersikap keras. Kultivasi Nenesi meningkat terlalu cepat, dia hampir mencapai alam hidup dan mati. Roh primordial pemimpin Sekte Li pasti telah menyatu dengan baik dengannya. Selain itu, teknik persatuan pemimpin Sekte Li terlalu kuat. Nenesi bangkit dan meminum pil spiritual yang dibawa Kinmu. Aku baik-baik saja, jauh lebih baik sekarang.
Kepala desa melayang mendekat dan menggelengkan kepalanya. Nenek, beruntunglah kau berada di desa. Jika kau berada di luar dan pemimpin sekte Li mengambil alih tubuhmu, aku khawatir kau akan menghancurkan negara dan merusak rakyat. Sifat iblisnya sangat kuat, jadi wajar jika dia membawa kekacauan besar ke dunia ini. Bahkan kaisar pun tidak akan mampu menahannya, dan seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan hancur di tangan pemimpin sekte Li. Matua berkata, setan hatimu semakin kuat, jadi mengulur-ulur waktu bukanlah pilihan lagi. Kemampuan budaku tidak sedalam Rulai Tua, jadi mungkin dia bisa membantumu menekan pemimpin sekte Li. Mengapa kau tidak pergi ke biara Guntur Agung? Tukang jagal menyentuh wajahnya dan menemukan darah di seluruh tangannya. Dia mencukur jenggotnya terlalu cepat dan melukai wajahnya dengan pisau pemotong babi. Namun, saat itu dia terlalu tergila-gila dengan kecantikan Nenek Si, jadi dia tidak merasakan apapun. Baru ketika Nenek Si mengenakan kulit wanita tuanya sekali lagi, dia menyadari apa yang telah terjadi dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada waktu untuk disia-siakan, lebih baik nenek berangkat sekarang. Semakin lama kau menunda, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi. Kepala desa terbatuk pelan, lalu berkata, kita akan pergi ke biara Guntur Agung untuk meminta Rulai Tua menekan sifat iblis nenek dan tidak memusnahkan tempat itu, jadi tidak perlu terlalu banyak orang. Matua tahu jalan ke sana jadi dia harus ikut, dan si buta bisa mengabaikan penampilan nenek jadi dia juga harus ikut. Muer pintar dan telah mengkultivasi teknik penciptaan iblis surgawi, jadi dia juga bisa membantu, dan dia juga mahir dalam seni penyembuhan. Kalian bertiga akan menemani nenek ke biara Guntur Agung. Ekspresinya muram ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan pernah biarkan pemimpin sekte Li melarikan diri, atau dunia akan berada dalam kekacauan total. Kinmu, Oultma, dan Blaine mengangguk setuju. Meskipun nenek si cantik, dia tidak akan menggunakan kecantikannya sebagai senjata. Sebaliknya, dia tahu kecantikannya terlalu mematikan dan berinisiatif untuk menutupinya, berdandan jelek saat bertemu orang. Namun, pemimpin sekte Li berbeda. Hati pemimpin sekte iblis surgawi sebelumnya itu bengkok. Dia terlalu mencintai Nenek Si dan iri dengan kecantikannya, itulah sebabnya dia ingin menjadi seperti Nenek Si. Lebih jauh lagi, dia memiliki pemahaman yang berbeda tentang kitab suci iblis surgawi pendidikan agung daripada Kinmu. Meskipun Kinmu juga menerima buku yang sama, ajaran yang sama dari batu penebang kayu, dan memahami teknik persatuan yang sama, dia dipengaruhi oleh semua orang di desa sejak muda. Meskipun tindakannya mungkin sedikit keras kepala, dia tetap teguh. Teknik persatuan Kinmu memiliki teknik 3 eliksir tubuh penguasa sebagai dasarnya, yang sangat ortodoks. Banyak mantra dan seni ilahi yang oleh banyak orang dianggap berasal dari jalan iblis dieksekusi dengan benar olehnya. Teknik persatuan pemimpin sekte Li, bagaimanapun, cukup jahat dan memiliki kesan jalan iblis. Pemimpin sekte Li juga tidak akan membiarkan dirinya menderita karena keluhan dengan berpakaian jelek untuk bertemu orang. Sebaliknya, dia akan memamerkan kecantikannya dan menyebabkan kehancuran bagi semua makhluk hidup. Pemimpin sekte tua itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut menggulingkan kota dengan senyuman dan menggulingkan negara dengan senyuman lainnya. Kinmu kembali ke kamar Nenek Si dan mengambil semua kulit binatang yang telah dikumpulkannya. Dia memasukkannya ke dalam karung taotinya, bersiap untuk keadaan darurat. Matua dan si buta juga mengemas barang bawaan mereka. Barang bawaan si buta sederhana, sebuah tongkat bambu dan simbol 8 ramalan tembaga yang tergantung dari spanduk peramal. Matua, di sisi lain, membawa prasasti peringatan istri dan anak-anaknya. Setelah menciumnya, dia menempatkannya dengan aman di dalam bungkusan miliknya. Dia mengenakan jubah Buddha hijau dan tampak seperti biksu pengembara yang telah melalui kesulitan besar. Hati Dao Nenek Si terkadang masih sedikit tidak stabil, seringkali bertingkah aneh. Matua bisa membantunya menekan pemimpin sekte Li sementara si buta ada di sana jika penekanan itu tidak cukup. Dia kemudian akan melukai pemimpin sekte Li, dan Kinmu akan bertanggung jawab merawat wanita tua itu. Mereka berjalan keluar desa, dan Nenek Si menertawakan dirinya sendiri. Aku masih membutuhkan kalian untuk melindungiku, dan bahkan Muer pun harus membantu. Namun, dengan aku sebagai mantan santa dari sekte iblis dan Rulai Tua sebagai Buddha, maukah dia membantu?
Matua tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Rulai tua akan membantumu. Pemimpin sekte Li adalah pemimpin sekte sebelumnya dari sekte iblis surgawi dan memiliki senioritas yang sama dengan Rulai tua. Rulai tua akan mendapatkan pahala dari menaklukkan iblis, dan menaklukkan iblis besar seperti pemimpin sekte Li dapat membantunya dalam kultivasinya. Selain itu, Buddha yang mengorbankan hidup mereka untuk membesarkan iblis adalah hal yang biasa. Qin Mu berkata dengan khawatir, aku khawatir ketika mereka menaklukkan pemimpin sekte Li, mereka juga akan menaklukkan nenek. Rulai tua tidak akan melakukan itu. Matua menggelengkan kepalanya. Dia memiliki prinsipnya sendiri, dan itu adalah jalannya, praktiknya. Setelah mencapai kultivasi seperti miliknya, dia bahkan tidak perlu mengingat praktiknya, tindakannya tidak akan pernah melampaui praktiknya, itulah praktik. Qin Mu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Matua memiliki dendam yang begitu dalam terhadap Rulai tua, tetapi dari kata-katanya, dia masih sangat menghormati Rulai tua. Ini bukan semata-mata karena Rulai tua pernah menjadi guru Matua. Pasti ada sesuatu tentang biksu tua itu yang membuat orang menghormatinya. Yang kuragukan adalah kemampuan Rulai tua. Blaine mengangkat kepalanya. Apakah Rulai tua memiliki kemampuan untuk menekan pemimpin sekte Li? Iblis tua ini pernah menjadi sosok yang setara dengannya. Tidak ada yang mengatakan apapun setelah ini. Di antara 3 tempat suci dunia persilatan, ada sekte Dao, Biara Guntur Agung, dan sekte iblis surgawi. Sebagai mantan pemimpin sekte iblis surgawi, pemimpin sekte Li adalah tokoh terkemuka di dunia persilatan dan setara dengan Rulai tua. Jika Rulai tua ingin memurnikannya, itu akan sangat sulit. Biara Guntur Agung terletak di perbatasan reruntuhan agung dan kekaisaran kedamaian abadi, kata Matua. Legenda mengatakan bahwa pegunungan Patah Dewa adalah pegunungan yang terbelah oleh dewa, menciptakan jurang alami antara reruntuhan agung dan kedamaian abadi. Biara Guntur Agung memiliki legenda yang serupa, tetapi memiliki sesuatu yang ekstra. Ketika dewa menebas dan serangannya mendekati Gunung Meru, ada para biksu yang duduk di gunung itu. Mereka memenuhi seluruh gunung dan bersumpah untuk mati dan hidup bersama Gunung Meru. Dewa melihat ketulusan mereka dan mengambil jalan memutar di sekitar Gunung Meru. Semua pegunungan lain terbelah, hanya Gunung Meru yang selamat dari kerusakan. Blaine tersenyum. Aku merasa ada seseorang di atas Gunung Meru, kalau tidak dewa tidak akan peduli sedikit pun tentang nyawa para biksu di gunung itu. Gunung Meru terletak di perbatasan reruntuhan agung dan kekaisaran perdamaian abadi. Satu sisi menghadap kekaisaran, dan sisi lainnya menghadap reruntuhan agung. Gunung suci itu cukup jauh dari perbatasan abadi dan perairan rahasia. Namun, letaknya tidak terlalu jauh dari gerbang Kingman di perbatasan utara, itu hanya perjalanan sejauh 4 hingga 5.000 mil. Jarak dari desa lansia cacat ke Gunung Meru adalah 30.000 mil. Qin Mu jauh lebih lambat daripada nenek si, Matua, dan si buta, jadi mereka membutuhkan waktu 6 hingga 7 hari untuk sampai ke sana. Malam di reruntuhan besar sangat berbahaya, jadi mereka hanya bisa bergegas sepanjang hari, karena itu mereka membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada yang seharusnya. Jika mereka terbang di udara, mereka bisa sampai ke tempat itu dalam 2 hari, tetapi kultivasi Qin Mu tidak cukup tinggi untuk itu. Mereka harus berhenti untuk beristirahat dan memulihkan ki vitalnya setelah setiap 100 mil jika dia berlari dengan kekuatan penuh, jadi lebih baik melakukan perjalanan di darat saja. Qin Mu membawa kilin naga sebagai alat transportasi. Kilin naga hampir tidak bisa menandingi kecepatan Matua dan yang lainnya, jadi mereka tidak perlu memperlambat karena dia. Ketika malam pertama tiba, mereka sampai di sebuah kuil kuno yang sepi dan tidak berpenghuni. Ada beberapa binatang aneh di dalamnya, tetapi mereka mengabaikannya, terus berbaring malas di samping patung Raja Surgawi. Muer, kemarilah dan beri hormat. Blaine mengeluarkan beberapa batang dupa dan melambaikan tangan memanggil Qin Mu untuk mendekat. Kedua orang itu, satu muda dan satu tua, segera menuju ke depan patung Raja Surgawi dan menusukkan beberapa batang dupa ke dalam wadah dupa yang rusak sebelum mundur 3 langkah. Kemudian mereka berdoa serempak. Anak kecil ini berasal dari desa lansia cacat yang terletak di dekat sungai. Saya telah menemukan kuil Anda dan ingin beristirahat di sini untuk sementara waktu. Jika saya telah membuat pemilik tanah ini khawatir, saya sangat menyesal. Sejak kecil, anak kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang rapuh.
Energi primordial saya telah lama hilang. Nenek Si mengerang. Dengan marah, dia kemudian menambahkan, Blaine, kau telah mengajari Muir hal yang buruk. Blaine tertawa. Nenek Si, Anda mungkin tidak takut dicabut bulunya, tetapi kami takut. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Muir apakah doa yang saya ajarkan kepadanya berhasil. Kinmu mengangguk berulang kali. Mereka berhasil. Ketika Sian Kinger mendengar doaku, dia tidak mencabutiku. Nenek Si tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memanggil Muir. Ayo bantu aku memasak. Setelah Kinmu berjalan mendekat, dia berkata dalam hati, si buta penuh dengan ide-ide buruk, jangan selalu belajar darinya. Ketika malam tiba, lingkungan sekitar kuil Raja Surgawi sangat sunyi. Tidak ada suara di sekitar, selain dengkuran kilin naga. Matua duduk tegak seperti seorang Buddha, sementara si buta bersandar pada tongkat bambunya sambil duduk di dinding, kepalanya tertunduk karena mengantuk. Tidak seperti mereka, Kinmu telah menggunakan rumput kering untuk menyiapkan 2 tempat tidur, dan Nenek Si tidur di sampingnya. Di tengah malam yang gelap gulita, suara gong dan genderang tiba-tiba bergema dari luar. Semua orang di kuil langsung waspada, dan Kinmu duduk untuk melihat sekeliling, tetapi hanya melihat kegelapan. Lilin-lilin di kuil masih memancarkan cahaya redup, tetapi suara gong dan genderang terdengar sangat jelas, semakin mendekat. Si buta dan Matua segera datang ke sisi Kinmu dan Nenek Si, dan Matua memberi isyarat agar mereka tetap diam. Suara gong dan genderang semakin mendekat hingga sampai di depan kuil. Beberapa suara berat kemudian berseru, "Diam, tantang!" Beberapa patung dewa berjalan masuk ke kuil sambil mengenakan baju zirah usang. Meskipun patung-patung batu itu sudah lapuk, mereka seperti dewa yang hidup, dan Kinmu bahkan mencium bau busuk dari mereka. Patung-patung batu ini megah, dan 100 kerangka putih di belakang mereka adalah prajurit yang memegang senjata rusak, berbaris dengan sempurna. Beberapa prajurit memegang gong dan genderang di tangan kurus mereka, sementara beberapa lainnya membawa panji-panji bertuliskan, "Diam," dan "Tantangan." Patung-patung batu berjalan masuk ke kuil sementara kerangka-kerangka putih tetap berada di luar. Kinmu menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan absurd di depannya. Kilin naga juga telah bangun dan menguap. Sebuah suara manusia sebenarnya datang dari patung dewa yang berkata kepada patung dewa Raja Surgawi di kuil, melapor kepada Raja Surgawi penekan laut, Raja Naga Laut Timur Ao Zen menggunakan bencana alam untuk memberontak. Yang Mulia mengirimiku perintah dari desa bebas khawatir untuk datang dan membantu Raja Surgawi penekan laut untuk membunuh pemberontak. Kilin naga terbaring di bawah kaki patung Dewa Raja Surgawi, tetapi ia masih linglung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, patung Dewa Raja Surgawi yang tinggi dan kokoh bergerak. 8 bendera di belakangnya berkibar, dan patung batu itu bergetar sebelum berdiri. Dengan otoritas yang luar biasa, mengagumkan, ia berteriak, selama 20.000 tahun bencana ini telah menghantui kita, dan orang ini masih berani memberontak. Bawakan pedangku. Suara nyaring pedang yang keluar dari sarungnya terdengar dari belakang kuil Raja Surgawi. Sebuah pedang bulan sabit naga hijau sepanjang 30 yard muncul dari tanah di belakang kuil dan melesat mendekat. Patung Dewa Raja Surgawi meraih pedang itu dengan tangannya, dan pedang itu berdengung. "Di mana kudaku?" teriak patung Dewa Raja Surgawi itu. Kilin naga akhirnya sadar ketika tiba-tiba ia merasa dirinya tenggelam saat patung Dewa Raja Surgawi duduk di atasnya. Tubuh naga itu terangkat tak terkendali dan terbang keluar dari kuil. Naga kilin itu sangat terkejut ketika mendengar suara menggelegar patung Dewa Raja Surgawi dari belakangnya. "Kalian tetap di sini untuk menjaga tempat ini, aku akan kembali setelah membunuhnya." Setelah perintah itu diucapkan, naga kilin itu berubah menjadi kobaran api tanpa kehendaknya dan menghilang ke dalam kegelapan sambil membawa patung Dewa Raja Surgawi. Alih-alih mengatakan dia membawa patung dewa itu, bisa dikatakan bahwa patung Dewa Raja Surgawi yang membawanya serta karena dia sama sekali tidak mampu membawa patung Dewa Raja Surgawi itu. Di kuil, Kinmu, Nenek Si buta, dan Matua tercengang, tidak dapat berkata sepatah kata pun untuk beberapa saat. Kemudian, mereka saling memandang dengan cemas. Sulit untuk mengatakan berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi mereka memperkirakan fajar sudah tiba. Pada saat itu, raungan naga menggema di udara. Terjadi benturan keras, dan kepala naga jatuh dari langit malam yang gelap gulita,
berputar 2 kali di halaman kuil Raja Surgawi. Kinmu segera menoleh, tetapi kepala naga ini terbuat dari batu dan bukan kepala naga sungguhan. Raungan naga bergema tanpa henti saat patung Dewa Raja Langit terbang mundur sambil menunggangi kilin naga. Dia melompat turun dan duduk di platform teratai di kuil. Setelah meletakkan pedang bulan sabit naga hijau di sisinya, dia berkata, "Kalian bisa melaporkan kembali kepada Yang Mulia bahwa berkat keberuntungan, jenderal ini berhasil menyelesaikan misi dan memenggal kepala pemberontak." Setelah patung-patung batu menerima perintah mereka, mereka berbalik memasuki kegelapan, membawa serta pasukan kerangka putih. Saat mereka menghilang ke dalam kegelapan, dentuman gong dan genderang juga perlahan memudar. Beberapa saat kemudian, kokokan ayam jantan terdengar, dan kegelapan mundur ke kejauhan. Matahari terbit di langit dan menyinari kuil Raja Langit. Kinmu menggelengkan kepalanya. Malam ini seperti mimpi yang sangat aneh. Dia menatap kilin naga yang masih linglung dan langsung bertanya, "Naga gemuk, apa kabar?" "Aku bermimpi," kata kilin naga yang linglung itu. "Aku bermimpi membawa seorang raja dewa yang memancarkan api yang dahsyat. Kami membantai jalan kami ke medan perang di atas laut yang bergemuruh saat naga-naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyerangku. Namun, mereka semua dibunuh oleh pedang raja dewa di punggungku. Aku membawanya ke laut, dan kami membantai sekelompok dewa naga dan memenggal kepala salah satu raja naga, lalu pergi setelah mengambil kepalanya. Mimpi ini terasa begitu nyata." Kinmu menatap Blaine dan Old Ma sebelum bertanya dengan lembut, "Kakek Blaine, menurutmu apa yang terjadi tadi malam itu nyata?" Blaine dan Old Ma menggelengkan kepala mereka. "Siapa yang bisa memastikan tentang kejadian di reruntuhan besar? Mari kita bergegas, menuju biara guntur besar lebih penting." Kinmu menatap patung Dewa Raja Langit dengan linglung, merasakan sesuatu yang tidak normal tentang segala sesuatu di sini. Dia maju dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh patung batu itu, tetapi patung itu dingin. Seperti es dan tidak terbuat dari daging dan darah. Yang Mulia mengirimkan perintahnya dari desa bebas khawatir, perintahnya dari desa bebas khawatir. Kinmu memiliki ekspresi rumit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, di mana tepatnya desa bebas khawatir. Kualitas terjemahan, bab 246, tampak nyata namun menyerupai fantasi. Penerjemah, Ninetales Editor, Darkgem. Kinmu melihat pedang bulan sabit naga hijau di tangan patung Dewa Raja Langit dan menyadari bahwa pedang ini nyata dan bukan terbuat dari batu. Ketika mereka baru saja memasuki kuil, Kinmu telah mengamati sekitarnya. Dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada pedang di tangan patung Dewa Raja Langit, apalagi yang sebesar pedang bulan sabit naga hijau. Yang lebih mengejutkan lagi, pedang itu ternyata memiliki noda darah. Ketika Kinmu mengulurkan tangannya untuk memeriksa apakah itu benar-benar darah segar, tongkat Blaine mengangkat pergelangan tangannya, menggesernya ke samping. Dengan senyum cerah di wajahnya, Blaine berkata, "Muir, jangan terlalu ingin tahu, kau akan mati." Kinmu ketakutan dan tiba-tiba teringat apa yang dia dan kepala desa alami ketika berjalan dalam kegelapan. Setetes darah iblis telah menyebabkan semua tanaman dalam radius 100 meter layu seketika. Jika itu darah asli pada pedang bulan sabit naga hijau, maka hal-hal aneh yang terjadi tadi malam juga akan nyata. Ini berarti bahwa patung Dewa Raja Surgawi benar-benar telah membunuh Raja Naga Laut Timur, dan itu adalah darahnya di pedang itu. Blaine sepertinya mengetahui pikiran Kinmu dan berkata dengan lembut, "Pedang ilahi bersifat psikis, jangan memprovokasinya sembarangan." Kinmu tersenyum. "Aku bukan kakek lumpuh dan tidak akan melakukan tindakan keterlaluan seperti mencuri pedang suci Raja Surgawi. Aku hanya ingin mengambil darah di pedang itu. Ini adalah darah Raja Naga dari naga-naga suci, jadi mungkin bisa digunakan untuk memurnikan obat." Blaine memuji, "Muir masih orang yang hemat di rumah tangga ini, tahu bagaimana mengumpulkan kekayaan." Kinmu mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati mengambil setetes darah Raja Naga di pedang bulan sabit naga hijau ke dalam botolnya, lalu menutupnya rapat-rapat. Di halaman kuil Raja Surgawi, sebuah kepala naga besar yang terbuat dari batu telah menciptakan lubang besar di tanah. Di atas pecahan-pecahan itu, terdapat beberapa bercak darah yang berwarna merah terang. Kinmu mengambil sebuah kotak dan mengubah aliran ki vitalnya menjadi ki pedang. Kemudian, dengan hati-hati ia mengendalikannya untuk mengikis noda darah ke dalam kotak. Ketika sampai di leher kepala naga,
ia melihat bahwa leher itu telah terpotong rapi. Tampaknya telah dipisahkan dari tubuhnya oleh pisau yang sangat tajam. Dari penampang melintangnya, Qin Mu dapat membayangkan betapa dahsyat dan cepatnya pisau tajam itu. Meskipun kepala naga itu berasal dari patung batu, ia masih dapat merasakan keinginan yang melimpah dan tak tertandingi di dalam pisau itu, alamnya. Jika aku duduk di sini dan mengamati bagian kepala naga ini, aku dapat memahami keterampilan pisau yang sangat dahsyat yang tidak akan kalah dengan keterampilan pisau pemotong babi kakek tukang jagal. Namun, tidak ada waktu, kita harus bergegas. Qin Mu merasa sayang sekali. Jika ia dapat memahami alam dewa yang terkandung dalam keterampilan pisau ini, keinginan pisau, dan alam pisau, aura saja sudah cukup untuk menakut-nakuti banyak orang sampai mati. Matua mendesaknya, Muer, sudah waktunya pergi. Qin Mu menyusul yang lain dan memanggil kilin naga untuk menaikinya. Kilin naga itu telah digunakan seperti kuda oleh Raja Surgawi sepanjang malam, sehingga tubuhnya lemah dan sakit di sekujur tubuh. Saat Qin Mu melompatinya, ia menjerit seperti babi yang disembelih. Qin Mu segera melompat turun, dan kilin naga itu berkata, "Aku pasti telah dirasuki, karena telah ditunggangi oleh patung batu sepanjang malam." Tetua buta, Anda tahu meramal, jadi bisakah Anda juga melakukan pengusiran setan? Tetua buta menggelengkan kepalanya. Aku bukan profesional di bidang ini, aku hanya melakukan ramalan dan pengusiran setan sesekali. Aku tidak bisa mengusirmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir, kamu akan lebih baik setelah beristirahat semalaman. Kilin naga itu hanya setengah yakin. Setelah berjalan beberapa ribu mil ke utara, medan menjadi lebih rendah. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka telah berjalan menuruni beberapa pegunungan, yang membuatnya bingung. Nenek Si berkata, tempat ini seperti lembah, jadi kelihatannya ada pegunungan besar di sekelilingnya. Tapi sebenarnya, di luar sana adalah dataran tempat kita masuk. Lembah ini sebenarnya cukup luas. Semua orang melihat sekeliling, mengamati pegunungan yang megah, hutan lebat, jurang, dan ngarai di seluruh lembah. Geografi di sini sangat berbeda dari tempat-tempat di reruntuhan besar. Lembah ini sangat luas, dan ketika Qin Mu dan yang lainnya berjalan melewati kaki bukit, mereka dapat melihat beberapa karang merah bercabang. Karang-karang itu sangat mempesona, seperti rubi. Nenek Si memetik karang merah, berencana untuk membuatnya menjadi jepit rambut ketika seekor binatang aneh tiba-tiba melompat ke arah mereka. Binatang itu tampak seperti lobster raksasa, tetapi tubuhnya sepanjang 3 yard dan memiliki 8 kaki serta capit yang terus-menerus diayunkannya ke arah semua orang. Makan siang sudah siap. Blaine sangat gembira. Saat makan siang, Qin Mu memanggang makhluk aneh itu, dan aromanya menyerang hidung mereka. Minyak mengalir keluar dari tomoli kuning keemasan yang meningkatkan nafsu makan semua orang. Matua telah berpuasa untuk waktu yang lama, jadi kali ini dia juga makan sepuasnya, hanya menyisakan cangkang lobster di tanah. Qin Mu bingung, mengapa makhluk aneh seperti ini ada di sini? Tidak ada air di sekitar sini. Saat dia mengatakan itu, suara sapi melenguh terdengar dari kejauhan, dan hutan bergetar. Beberapa monster ikan telah mencium aroma itu dan keluar dari hutan. Mereka memiliki tubuh bagian atas seperti ikan yang panjangnya 20 yard, sementara bagian bawahnya memiliki 6 kaki yang kokoh. Kelompok makhluk aneh ini kemudian melenguh seperti sapi. Qin Mu melihat ke arah suara itu dan melihat monster ikan itu berlari seolah-olah mereka terbang. Kaki mereka tampaknya berevolusi dari sirip mereka dan memiliki sisik besar yang sangat keras. Saat mereka berjalan, ribuan sisik itu seperti cermin yang memantulkan sinar matahari yang menyinari mereka. Tidak perlu membunuh lagi setelah kita kenyang. Matua melepaskan auranya dan menakut-nakuti monster ikan itu. Auranya sangat menakjubkan. Aura itu tidak hanya menakut-nakuti monster ikan yang menyerupai sapi, tetapi juga burung-burung di hutan. Ketika Qin Mu mengangkat kepalanya, dia melihat sekawanan ikan yang telah tumbuh sayap terbang ke kejauhan. Dia membuka mata langit hijau untuk melihat dan melihat sosok-sosok hitam bergerak di puncak gunung yang jauh. Beberapa gurita raksasa dengan 8 tentakel mengecilkan kepala mereka yang besar dan mundur ke wilayah mereka sendiri, tidak berani memprovokasi mereka. Salah satu gurita itu cukup terkejut hingga menyemburkan kepulan asap hitam yang menyelimuti area seluas 7 hektar, membuat udara di sana menjadi gelap gulita.
Keempat orang itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan bertemu beberapa manusia ikan yang memiliki kepala ikan dan tubuh manusia dan sedang memegang garpu rumput untuk berburu. Tempat yang aneh, gumam si buta. Qin, Mu telah tinggal di reruntuhan besar sejak kecil. Dia telah melihat makhluk hidup aneh seperti itu sejak kecil, jadi dia berpikir bahwa ikan dan udang seharusnya seperti ini, berlarian kemana-mana. Awalnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, si buta dan nenek si tidak selalu tinggal di sekitar sini, jadi mereka tahu seperti apa ikan dan udang di luar, sehingga mereka merasa aneh. Nenek si melihat sekeliling dan bergumam, tempat ini seharusnya dulunya adalah lautan luas yang memiliki ciptaan magis. Begitu lautan menghilang, makhluk hidup di dalamnya hanya bisa pindah ke daratan dan mengubah kebiasaan serta kemampuan mereka. Namun, bukankah perubahan ini agak berlebihan? Blaine juga merasa itu keterlaluan, tetapi naga Qilin adalah orang pertama yang berbicara. Dia tiba-tiba berkata, sepertinya aku pernah datang ke sini sebelumnya. Qin Mu bingung, tetapi dia tetap tersenyum. Kau dan Patriark pernah datang ke sini sebelumnya. Naga Qilin menggelengkan kepalanya. Tidak, maksudku, dewa telah membawaku ke sini tadi malam. Tepat pada waktunya, mereka melihat sebuah desa yang penuh dengan orang-orang yang terlantar dari reruntuhan besar. Mereka semua tampak seperti tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Qin Mu maju untuk menanyakan hal itu, dan seorang tetua berkata, kuil Raja Naga yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ratusan mil hancur tadi malam. Banyak Raja Naga yang disembah di kuil-kuil itu sebenarnya dipenggal kepalanya. Kami biasanya pergi ke kuil Raja Naga untuk memberikan persembahan dan berdoa untuk cuaca yang baik, tetapi sekarang setelah mereka hancur, semua orang bingung. Qin Mu sangat terkejut dan segera meminta detail lebih lanjut. Kemarin, badai sangat dahsyat dan semua orang di desa terbangun dengan kasar. Ketika kami keluar, kami melihat bahwa keadaan gelap gulita, dan air menggenang di atas rumah-rumah. Namun, air itu hanya mengapung di atas, tidak turun. Qin Mu terkejut, air mengapung di atas atap. Suara ombak sangat keras, dan ada cahaya yang berasal dari air di atas. Banyak orang bahkan melihat naga. Rasanya seperti lautan luas menggantung di langit, dengan pembantaian terjadi di dalamnya. Aku melihat kilat menyambar sepanjang waktu, hanya berhenti ketika fajar tiba. Setelah fajar, air di langit menghilang. Hanya pepohonan yang tampak seperti telah diguyur hujan sepanjang malam, tajuk pohon dipenuhi air. Kemudian kami menemukan bahwa cukup banyak kuil yang telah hancur, dan orang-orang yang tinggal di kuil-kuil itu mengatakan bahwa mereka melihat patung-patung batu naga ilahi terbang keluar. Qin Mu menatap dengan mata lebar. Patung-patung batu naga ilahi terbang keluar. Seorang biksu yang tinggal di lembah naga ilahi mengatakan bahwa dia melihat seorang raja surgawi membawa pedang dan menunggangi monster gemuk. Dia menerobos masuk dan membunuh raja naga ilahi di lembah naga ilahi, lalu pergi dengan kepalanya. Setelah Qin Mu selesai mengumpulkan informasi, dia kembali untuk memberitahu Blaine, Old Ma, dan Nenek Si. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Kejadian ini benar-benar terlalu aneh. Apa yang terjadi tadi malam tampak nyata namun menyerupai fantasi, patung-patung batu mengeluarkan dekrit dalam kegelapan, patung Dewa Raja Surgawi memegang pedang untuk membunuh Raja Naga, dan Qilin Naga menjadi tunggangan sepanjang malam. Orang-orang yang terlantar di reruntuhan besar bahkan berbicara tentang lautan yang menggantung di langit dan kepala Raja Naga dan Dewa Naga yang dipenggal. Jika kita menghubungkan kejadian-kejadian ini, maka apa yang terjadi semalam pastilah nyata. Patung batu yang mengeluarkan dekrit tadi malam mengatakan Yang Mulia telah mengirimkan dekritnya dari desa bebas khawatir. Masalah utamanya ada di sini, sebuah suara kuno terdengar dari mulut Nenek Si. Kurasa, Amitabha, Matua berubah menjadi patung Buddha raksasa untuk menekan hati Nenek Si. Di sisi lain, si buta bergerak untuk mengikat Nenek Si di tempatnya. Keduanya gugup, tetapi pada akhirnya mereka berhasil menekan sifat iblis Nenek Si. Qin Mu juga menyeka keringat dinginnya dan bergegas, ayo pergi, ayo pergi. Kita harus segera sampai di biara Guntur Agung untuk mencegah pemimpin sekte Li keluar dan membuat kekacauan. Saat mereka bergegas maju, mereka segera melihat lembah naga ilahi. Ada banyak sekali patung naga ilahi yang mengelilingi sebuah danau besar, dan di tengahnya terdapat patung Raja Naga. Banyak patung naga ilahi yang roboh,
dan semuanya tampak terputus oleh satu pukulan, sehingga jatuh ke tanah. Patung Raja Naga Ilahi di tengah danau juga berdiri dengan leher terputus, tetapi kepalanya tidak terlihat. Ya Tuhan, Nenek Si perlahan terbangun dan mengerang ketika melihat pemandangan ini. Bagian reruntuhan agung ini sangat misterius. Apakah patung-patung batu ini hanya patung dewa ataukah mereka telah berubah menjadi dewa hidup? Aku benar-benar tidak mengerti. Amitabha, sinar Buddha bersinar terang di sekitar Old Ma, dan seorang biksu berjubah putih terbang keluar dari jantung alisnya dan memasuki jantung alis Nenek Si dalam sekejap, menekannya. Dengan wajah muram, Old Ma berkata, tidak ada waktu untuk menunda, aku tidak akan bisa menekannya lebih lama lagi. Roh primordial kultus Li menyatu dengan kecepatan luar biasa dengan Nenek Si, dan kultivasinya telah menembus alam hidup dan mati. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum mereka menyatu sepenuhnya dan kultus Li akhirnya dapat mengambil alih sarang dan menjadi pemilik tubuh ini. Blaine bertanya dengan serius, berapa lama lagi kau bisa menahannya? Old Ma menggelengkan kepalanya. Aku masih bisa menahannya untuk